Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Alat dan Mesin Budidaya Pertanian tahun 2021. Bersama saya Farida Kurniasari. Di sini saya sebagai asisten praktikum AMBP 2021. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan praktikum mengenai identifikasi alat penyiang gulma. Namun sebelum kita lanjut ke praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi alat yang akan digunakan, fungsinya, prinsip kerja, bagian-bagian alat, serta cara mengoperasikannya. Daripada nunggu lama-lama, langsung saja check it out. Dalam budidaya pertanian, tentu sering ditemui tanaman liar yang mengganggu tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan. Tanaman ini disebut gulma. Gulma sangat mengganggu aktivitas tumbuh tanaman lain, di mana terjadi persaingan menyerap unsur hara tanah dan juga air tanah. Oleh karena itu, dalam sistem mekanisasi, dikembangkan alat penyiang gulma untuk mempermudah proses pembersihan gulma dan meningkatkan efisiensi kerja. Dan penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja dari masing-masing alat serta kekurangan dan kelebihannya. Untuk menyiangi gulma yang mengganggu tanaman budidaya, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat yang biasa disebut dengan kultivator, di mana alat ini dapat membantu untuk mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar, baik sebelum penanaman untuk mengaerasi tanah maupun setelah benih atau bibit tertanam pada tanah untuk membunuh gulma. Pada praktikum kali ini, menggunakan beberapa alat penyiang gulma diantaranya hand cultivator, tine cultivator, mower, serta quick cultivator cakar baja. Hand cultivator yaitu alat penyiang gulma yang dioperasikan secara manual menggunakan tangan. Hand cultivator biasa digunakan pada lahan yang sempit serta memiliki jarak tanam yang berdekatan. Hand cultivator memiliki kelebihan yaitu ramah lingkungan dan memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan lahan yang lama dan biaya pekerja yang tinggi. Hand cultivator yang akan diperkenalkan kali ini yang pertama adalah kacip. Yang mana kacip di sini memiliki dua bentuk yang berbeda tergantung dengan pemakaian. Namun, kedua kacip tersebut memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu dengan cara ditarik dan didorong menggunakan tangan. Kacip memiliki bagian-bagian yaitu handle dan mata kacip. Alat yang kedua yaitu round blade, di mana memiliki prinsip kerja yang sama dengan kacip, namun memiliki mata pisau yang melingkar. Untuk penggunaannya sendiri dengan cara ditarik dan didorong menggunakan tangan. Alat yang berikutnya yaitu quick cultivator cakar baja, di mana merupakan alat yang digunakan untuk pengolahan tanah sekunder. Kultivator ini bekerja dengan menggunakan pisau yang sedikit menancap ke dalam tanah, sambil ditarik dengan sumber tenaga penggerak atau menggunakan mesin. Quick cultivator cakar baja ini memiliki bagian-bagian diantaranya. Yang pertama, stang. Stang berfungsi untuk menyerap getaran yang terjadi akibat jalan yang tidak rata dan perputaran mesin. Kemudian yang kedua yaitu ada transmisi. Transmisi terdiri atas pilihan dua kecepatan maju, netral, dan mundur. Posisi tuas transmisi ditunjukkan pada panel transmisi. Berikutnya ada knalpot. Knalpot untuk meredam suara ledakan dari ruang bakar yang menimbulkan suara bising. Yang keempat ada tutup V-belt, di mana berfungsi sebagai pelindung V-belt. Kemudian ada rotor, berfungsi sebagai tempat pemasangan pisau-pisau dari bajak putar. Berikutnya ada tutup pengisian oli mesin sebagai tempat untuk pengisian oli. Yang berikutnya ada tutup tangki BBM, di mana berfungsi sebagai tempat untuk pengisian bahan bakar. Yang ke-8 ada filter udara, di mana berfungsi untuk membersihkan udara dari kotoran-kotoran dan debu, juga menghilangkan suara desis udara atau mengurangi kecepatan udara yang masuk ke ruang bakar. Berikutnya ada gagang starter. Berfungsi untuk menghidupkan mesin dengan cara recoil starter atau menarik gagang starter. Yang ke-10 ada fuel valve lever untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang ke-11 ada knob choke
untuk membuka dan menutup katup jok di dalam karburator. Yang berikutnya ada batang penarik atau drag bar untuk mengontrol kedalaman menggaru. Selanjutnya ada tuas throttle, berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran mesin. Dan berikutnya ada pengatur tinggi setang untuk menyesuaikan dengan tinggi operator. Setelah mengetahui bagian serta fungsi dari kultivator ini, lanjut ke cara pengoperasiannya. Yang pertama, putar saklar mesin dari posisi off ke on. Yang kedua, geser fuel valve lever ke kanan hingga batas maksimum. Yang ketiga, geser knop jok ke kanan hingga posisi setengah batas maksimum. Yang keempat, geser tuas throttle hingga posisi setengah batas maksimum. Yang kelima, tarik gagang starter hingga kultivator menyala. Yang keenam, geser tuas transmisi ke posisi 1 atau 2 untuk menggerakkan kultivator sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, jalankan kultivator dengan cara menarik tuas kopling utama. Kemudian untuk mematikan mesin kultivator dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, geser tuas throttle hingga posisi netral. Yang kedua, geser knop jok ke kiri hingga batas maksimum. Yang ketiga, geser tuas throttle berlawanan arah jarum jam hingga batas maksimum. Lalu yang terakhir, putar saklar mesin dari posisi on ke off. Berikut adalah proses penggantian roda kultivator dengan rotary blade B, di mana rotary ini dapat digunakan untuk pengolahan tanah liat atau lempung. Sekian dari video praktikum identifikasi alat penyanggul mah. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di praktikum. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.